bahwa yang jadi presiden Republik Indonesia itu harus orang Indonesia asli, kemudian harus beragama Islam. Sangat bodoh orang yang punya pendapat dan punya pemikiran bahwa umat Muslim Indonesia tidak mempunyai peran dalam perjuangan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini kita akan berbagi informasi dan wawasan tentang kesejarahan ya, yaitu tentang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri menurut Muhammad Yamin itu didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945, namun oleh Abe Kusuma dibantah. Pendirian PPKI itu bukan 7 Agustus karena 7 Agustus itu pihak Jepang baru memberikan izin, sedangkan pihak Jepang yang ada di Indonesia ya, sedangkan izin dari pusatnya, dari pemerintahan Jepang baru diberikan pada tanggal 12 Agustus 1945 itu menurut Abe Kusuma. Tapi terlepas kapan didirikannya, PPKI sendiri adalah sebuah badan untuk melanjutkan dari perjuangan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah menelurkan atau menghasilkan sebuah rekonsiliasi kolektif berupa dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar 45 dalam sidang yang pertama dan sidang yang kedua yang sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Nah, PPKI sendiri kenapa dibentuk? Karena memang dirasa masih banyak komponen-komponen dalam pendirian sebuah negara yang belum selesai, sehingga perlu dibentuk lembaga untuk menindaklanjuti dari BPUPKI. Kenapa BPUPKI dibubarkan? BPUPKI dibubarkan ya karena memang tugasnya sudah selesai ya. Dan di antara pembubaran BPUPKI ke pembentukan PPKI memang ada semacam gejolak ya di kalangan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana ada sebagian tokoh yang setelah berhasil BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, mereka menganggap komponen negara sudah beres sehingga harus segera mungkin untuk diproklamasikan kemerdekaan. Namun sebagian tokoh yang lain beranggapan bahwa kita belum selesai mempersiapkan berbagai komponen untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka. PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno ya, dan wakilnya Muhammad Hatta serta penasehatnya KRT Rajiman Widyodiningrat, di mana jumlah anggota PPKI itu lebih sedikit daripada BPUPKI. Kalau BPUPKI hampir 60 orang lebih, kalau PPKI hanya 21. Itu pun yang disetujui dan yang diketahui oleh pihak Jepang. Pada kenyataannya pihak Indonesia memasukkan lagi anggota yang lainnya tanpa sepengetahuan Jepang, yaitu 6 orang. Jadi jumlahnya sekitar 27 orang ya, 27 tokoh yang termasuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian apa saja sih yang dihasilkan oleh PPKI ini? PPKI ini melaksanakan sidang 3 kali ya. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus, berarti setelah Indonesia merdeka. Jadi setelah Indonesia merdeka baru PPKI melaksanakan sidang yang pertamanya pada 18 Agustus, yaitu hari Sabtu. Dalam sidang yang pertama itu membahas beberapa hal yang fundamental. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus dan sidang yang terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945. PPKI sendiri dibubarkan pada tanggal 29 Agustus ya, karena sudah ada lembaga yang bisa menggantikan peran PPKI dan sudah secara resmi dibentuk ya oleh para pendiri bangsa. Adapun hasil sidang yang pertama pada 18 Agustus 1945, PPKI menyepakati diantaranya ada 3 poin penting ya. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dirancang sebelumnya ketika sidang BPUPKI yang kedua. Nah, pada sidang PPKI yang pertama itu disahkan. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden, di mana pada waktu itu aklamasi yang ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian poin yang ketiga dalam sidang PPKI yang pertama itu adalah tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh
sebuah badan yang disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan untuk daerahnya dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah di tingkat provinsinya. Selain ketiga poin penting yang dihasilkan dalam sidang PPKI yang pertama tersebut, juga ada beberapa hal perubahan yang sangat fundamental, seperti kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan ya. Jadi istilah muqaddimah dalam rancangan undang-undang dasar diganti dengan pembukaan. Kemudian yang kedua, sila pertama dalam Pancasila, dalam Piagam Jakarta, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, juga dari yang asalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu digantinya dalam sidang PPKI yang pertama, sehingga itu secara otomatis harus mengganti juga pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, di mana negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu juga merembet pada pasal 6 ya, pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, berubah diganti dengan presiden harus orang Indonesia asli. Nah, itu kan perubahan-perubahan tersebut, kita kalau yang kritis itu sudah bisa membacakan alur politik pada waktu itu. Dalam sidang BPUPKI itu sudah sepakat kan, dalam rancangan, dalam sidang yang kedua BPUPKI dalam rancangan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sepakat, dalam Dasar Negara juga, dalam Piagam Jakarta sudah sepakat bahwa yang jadi presiden Republik Indonesia itu harus orang Indonesia asli, kemudian harus beragama Islam. Tanggal 18 diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan kalau kita maju lagi ke depan atau beberapa tahun ke belakang ya, setelah reformasi, masa reformasi, ketika terjadi amandemen pada Undang-Undang Dasar 45 tahun 1999, 2000 sama 2001 sama 2002 kan kita melaksanakan amandemen atau perubahan terhadap undang-undang itu. Dalam pasal 6 ayat 1 juga akhirnya dirubah lagi. Jadi presiden ialah warga negara Indonesia. Lihat kata-katanya ya, dari 3 kata-kata tersebut itu mempunyai makna yang berbeda dan sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi sangat bodoh ya, sangat bodoh orang yang punya pendapat dan punya pemikiran bahwa umat muslim Indonesia tidak mempunyai peran dalam perjuangan bangsa Indonesia, atau sangat sedikit perannya. Dasar negara saja dulunya itu berlandaskan syariat Islam kan bagi pemeluk-pemeluknya. Karena kelegowoan, karena untuk toleransi, karena untuk kebersamaan, dirubah menjadi presiden ialah warga negara asli. Kemudian setelah amandemen dirubah lagi, presiden ialah warga negara Indonesia. Jadi kurang apa? Lalu sekarang saya suka bingung, apalagi kemarin ya ada beredar viral di Indonesia, entah betul entah salah, coba di cross check ya, dibetulkan di kolom komentar kalau saya salah. Ada ya kejadian di lembaga negara yang mengatakan dalam sebuah tes wawancara untuk masuk ke lembaga tersebut, lembaga KPK, yang mengatakan ketika interview itu ditanya apakah Anda akan memilih Al-Quran atau memilih Pancasila. Itu kan sudah menurut saya sudah intoleransi ya, sudah tidak toleransi, itu sudah mengkerdilkan dan sudah mengkhianati para panding pada, Kemudian banyak lagi hal-hal yang memang semakin kesini bangsa Indonesia secara konstitusi makin banyak yang berubah ya, entah kenapa. Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Nah, itulah sidang PPKI ya yang pertama. Kemudian sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945
PPKI mengadakan sidangnya itu diantaranya untuk membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara ya, 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian yang kedua membentuk pemerintahan daerah, di mana Indonesia atau Republik Indonesia pada waktu itu dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur ya. Ke-8 provinsi tersebut diantaranya yang pertama Provinsi Sumatera yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Mr. Teuku Muhammad Hasan. Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Mas Sutarjo Kertahadikusumo. Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Raden Panji Suroso. Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh RMT Arjo Surjo. Kemudian Sunda Kecil atau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali ya dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja. Provinsi Maluku beserta Papuanya ya, walaupun Papua pada waktu itu masih dalam pembahasan dengan Belanda ya, dipimpin oleh Mr. Johannes Latuharhari. Provinsi Sulawesi dipimpin oleh Dr. GSS Jakob Ratulangi, dan Provinsi Kalimantan atau Provinsi Borneo yang dipimpin oleh Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur. Nah, itu hasil dari sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Adapun sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945, di mana pada sidang yang ketiga ini salah satunya menghasilkan 3 poin penting. Yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Untuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, sejarah TNI-nya saya sudah buat videonya di video sebelumnya, silahkan bisa dicek ya di playlist. Nah, itulah sekilas tentang sejarah dan sekelumit dari perjalanan bangsa kita di masa-masa awal kemerdekaan, yaitu pembentukan PPKI beserta sidang-sidangnya, dilaksanakan 3 kali sidang dan berbagai hal yang dihasilkan dari sidang-sidang tersebut. Semoga bisa membantu. Adapun bila ada yang salah ataupun yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena saya bukan ahli sejarah, namun saya sangat menyukai proses belajar sejarah. Mari kita berdiskusi secara bijak di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.